Halo teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di dalam YouTube channel LifePlus_Q. Dan hari ini saya akan membahas apakah milenial perlu memiliki asuransi yang tepat? Jawabannya adalah perlu. Kalau teman-teman pertama kali menonton video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan bisa teman-teman share ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, di video kali ini, apakah teman-teman setiap milenial perlu memiliki asuransi yang tepat? Jawabannya adalah perlu. Kenapa teman-teman? Karena milenial tentunya sangat memiliki banyak impian dan mimpi teman-teman. Dan impian dan mimpi-mimpi ini tentunya harus kita ukur dengan uang. Contoh misalnya saya memiliki impian saya pengen punya passive income sebulan 100 juta. Nah kalau sebulan 100 juta tentunya saya harus memiliki uang tabungan senilai kurang lebih 5 miliar sampai 10 miliar. Supaya saya bisa depositokan atau saya masukkan reksadana dan setiap bulan saya bisa memiliki income senilai 100 juta. Nah, oleh karena itu teman-teman, apakah teman-teman bisa memastikan selama usia teman-teman hari ini sampai di usia nanti teman-teman pensiun atau usia 40 sampai 50 tahun, teman-teman bisa memastikan kita tidak akan ada sakit, kita tidak akan ada kecelakaan, kita tidak akan ada resiko cacat atau meninggal dunia. Kalau teman-teman bisa memastikan, tentunya asuransi bukan hal yang tepat buat teman-teman. Nah, pastinya kita tidak bisa memastikan hal itu, oleh karena itu asuransi penting buat kita hari ini. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa banyak milenial yang masih belum memiliki asuransi? Kalau menurut data Bappenas, ada sekitar 2% milenial yang mereka belum percaya dengan asuransi dan belum memiliki edukasi tentang asuransi. Oleh karena itu, LifePlus hari ini hadir kepada teman-teman supaya setiap teman-teman bisa memiliki edukasi, wawasan yang tepat tentang asuransi, tentang finansial, tentang uang pensiun, dan teman-teman bisa lihat banyak video-video kami sebelumnya yang membahas tentang asuransi, yang membahas tentang asuransi tradisional, unit link, dan teman-teman bisa baca, bisa dengerin, bisa nonton semua videonya. Dan video kali ini saya akan membahas hal-hal simple yang perlu kita pikirkan, apa saja yang harus kita lihat, apa saja yang harus kita pilih sebelum kita memilih asuransi. Yang pertama teman-teman, pastikan asuransi yang kita pilih, kita memiliki cover rawat inap dan rawat jalan. Nah, cover rawat inap dan rawat jalan ini tentunya banyak pilihan. Dan ketika kita masuk di tahun 2000-an ini teman-teman, mulai banyak perusahaan asuransi yang menawarkan rawat inap yang sesuai tagihan. Nah, teman-teman coba cek, apakah rawat inap kita ini sudah cover sesuai tagihan atau belum? Apa sih sesuai tagihan? Sesuai tagihan itu adalah seluruh limit biaya rumah sakit kita di cover sesuai tagihan, semua sesuai dengan on bill. Nah, kalau teman-teman sudah mulai melihat polis-polis asuransi teman-teman atau mungkin melihat ilustrasinya, pastikan asuransi teman-teman itu cover sesuai tagihan. Rawat jalannya juga cover sesuai tagihan. Nah, setelah kita memastikan rawat jalan dan rawat inap, kita juga harus melihat apakah asuransi kita memiliki manfaat one bed atau two bed atau three bed teman-teman. Karena sekarang sudah tidak zaman lagi asuransi yang memiliki manfaat dengan harga kamar tertentu, tapi kita sekarang sudah mulai banyak perusahaan asuransi yang menawarkan manfaat two bed, manfaat one bed, manfaat three bed, tentunya dengan harga yang berbeda-beda. Dari situ teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa memilih apakah asuransi tersebut cocok dengan teman-teman. Saya suka bilang sama nasabah-nasabah saya, kalau dia tanya sama saya, yang cocok apa ya buat saya, asuransi yang mana, yang cocok apa ya gitu. Nah, saya suka bilang sama nasabah saya seperti ini, kalau misalnya kamu masuk rumah sakit, lebih nyaman masuk yang sendiri atau yang berdua atau yang bertiga. Dari situ baru kita bisa tahu berapa sih premi yang harus dia bayarkan. Yang kedua teman-teman, pastikan sebelum teman-teman membeli asuransi, teman-teman bisa memiliki mindset yang benar ketika membeli asuransi. Ingat teman-teman, asuransi adalah uang angus. Kita harus membiarkan uang kita untuk membeli asuransi dan tidak mengharapkan uang yang kembali. Ingat prinsip yang pernah saya sharing ke video-video sebelumnya, kalau misalnya kita beli asuransi itu sama seperti kita beli asuransi mobil. Asuransi mobil tentunya kita tidak bisa mengharapkan uang kembali. Kita tidak bisa bilang sama perusahaan asuransi, weh minta dong uang gua kembaliin gitu, karena gua nggak pakai asuransi. Nggak bisa teman-teman. Makanya uang asuransi ini kita mesti sediakan kurang lebih sekitar 10-15% dari penghasilan kita. Kita harus sisakan uang-uang tersebut supaya ketika kita ingin mengejar impian kita, tidak ada resiko di tengah jalan sehingga kita mesti mengambil uang tabungan kita. Nah, yang ketiga teman-teman, dari prinsip yang kedua, tentunya kita harus mengukur kekuatan income kita. Jangan sampai kita membeli asuransi juga kebesaran sehingga kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Tadi saya sudah sempat katakan kurang lebih sekitar 10-15% minimal teman
teman-teman sisihkan buat biaya asuransi. Yang keempat, teman-teman, pastikan juga kalau teman-teman mungkin kerja di kantor, apakah kantor kalian sudah cover asuransi kesehatan? Berapakah limitnya? Apakah asuransi kantor sudah cover sesuai tagihan atau belum? Teman-teman bisa cek manfaat asuransi kantor teman-teman. Nah, saran saya kalau teman-teman yang nonton video ini mungkin masih punya income di bawah 1,5 juta, saya encourage teman-teman pastikan setiap kita bisa memiliki BPJS supaya ketika terjadi sesuatu kita bisa tetap di cover asuransi dari pemerintah. Tapi kalau teman-teman mungkin sudah memiliki income di atas 3 juta, 4 juta, 5 juta, teman-teman boleh untuk memiliki asuransi individual dari perusahaan-perusahaan swasta. Hari ini teman-teman pastikan beberapa hal yang sebelum saya ceritakan ini teman-teman bisa pelajari baik-baik asuransi yang tepat buat teman-teman. Jangan sampai di usia teman-teman yang masih muda ini teman-teman salah memilih asuransi. Oke teman-teman, sekian video saya hari ini. Jangan lupa di komen menurut teman-teman asuransi yang tepat buat kalian itu apa, dan jangan lupa dinyalain loncengnya supaya kita bisa tahu ada update terbaru video dari Life Plus. See you.